Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersuka cita memasuki bulan April. Bulan yang penuh keajaiban dan luar biasa. Amin. Kita percaya semakin hari Tuhan akan membuat semakin baik kondisi Indonesia dan juga kondisi dunia ini. Lewat doa-doa kita. Minggu ini saya pergi ke sebuah tempat untuk doa keliling saudara. Bagi tugas sama istri saya. Dia pergi juga, dia keliling dan saya juga pergi ke tempat lain dan kami berdoa bersama menyatukan doa kami supaya Indonesia diproteksi, dijaga oleh Tuhan. Amin. Bangsa kita dijagai, pandemi selesai dan kami percaya semua ramalan yang buruk, yang negatif tentang bangsa ini dibatalkan. Dan kita berdoa biar setiap kehendak Tuhan yang besar jadi atas bangsa ini. Saudara, kenapa kita perlu berdoa buat kota dan bangsa kita? Sebab kalau kota kita, bangsa kita ini dijagai, diproteksi, kitalah orang-orang yang paling beruntung. Betul saudara? Jadi kalau kita berdoa, gereja kita berdoa untuk kota dan bangsa, tidak ada ruginya. Sebab kalau kota dan bangsa kita dijagai Tuhan, kita semua akan ikut menikmati semua kebahagiaan, keuntungan dari apa yang sedang kita doakan. Karena itu mari kita terus berdoa untuk bangsa kita. Setelah selesai kami berdoa, ada satu hari lain lagi. Dan hari itu saya ketemu Pak Lukas Kusuma di Surabaya. Beliau diajak mancing sama Pak Charlie. Pak Charlie promosi Pak Lukas, ada tempat yang sangat bagus buat mancing. Akhirnya beliau tertarik, maka saya menemanilah saudara. Untuk beliau mancing, saya tidak suka mancing. Tapi beliau suka dan dia mancing lah. Wah lumayan saudara, dapat ikan gede-gede saudara. Ikannya 15 kiloan satu ekor ya. Tapi tidak boleh dibawa pulang, cuma dipancing toh. Sebenarnya saya itu agak kasihan sama para ikan itu saudara. Tiba-tiba muncul peri keikanan saya. Karena saya lihat itu ikan dipancing dengan Pak Mudita, suaminya Bu Lydia ini. Dia juga ikut, dia juga seorang pemancing ulung. Kalau Pak Mudita ini beda saudara, dia lebih suka mancing di laut. Tangkepannya semeter, 2 meter saudara, difoto, dipamer. Hari itu enggak terlalu gede, setengah meter paling saudara dipancing. Saya agak kasihan sama para ikan ini, kenapa? Sebab mereka hanya dimanfaatkan, dipancing. Setelah kena saudara, saya enggak kasihan dengan bibirnya. Setelah kena saudara, dibuka, dilepas lagi. Maka dia menunggu lagi orang berikutnya yang mancing, yang nyantol ke bibirnya. Saya enggak bisa membayangkan saudara, setelah sekian tahun dia mengalami semua perlakuan yang kurang baik ini. Saya bisa membayangkan betapa hancur bibirnya saudara, ya kan? Kalau mereka ketemu pasti mereka akan malu, ya kan? Satu dengan yang lain. Gue sudah berapa kali? Sudah 1000 kali dipancing, lihat bibir kayak gini. Kamu berapa? Aku baru 100, makanya hati-hati. Mungkin mereka lagi ngobrol di kolam itu saudara, tentang hati-hati. Jangan sampai datang para pemancing-pemancing ini dan membuat bibir kita hancur semuanya. Tapi ya sudahlah saudara, memang itulah nasib ikan. Kita lebih baik nasibnya saudara, amin. Kita tidak pernah dipancing. Dan jangan pernah kita jadi pemancing-pemancing emosi untuk orang lain. Ya, amin saudara. Hari ini kita akan buka firman Tuhan sama-sama. Hari ini kita akan bicara tentang satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Keputusan bodoh dan keputusan yang berhikmat. Keputusan yang bodoh dan keputusan yang berhikmat. Saudara, setiap orang itu tindakan perbuatan kita mengandung sebuah konsekuensi. Ketika kita ini berbuat sesuatu, konsekuensinya menghasilkan sesuatu. Sebuah tindakan bodoh, sebuah perbuatan bodoh yang kita kerjakan akan merusak dan juga akan menghancurkan. Tapi keputusan tindakan yang penuh hikmat akan mendatangkan kebaikan dan keuntungan dalam hidup kita. Jadi hari ini perhatikan tindakan saudara, perbuatan saudara. Biarkan engkau jangan sampai mengambil perbuatan dan tindakan yang bodoh. Karena seringkali merusak kehidupan kita. Kita tahu yang bodoh ini merusak, menghancurkan, menggagalkan saudara. Tapi sejujurnya banyak dari kita yang tidak suka dengan kebodohan. Tapi tanpa sadar, tanpa sengaja kita ini mengerjakan banyak pilihan-pilihan yang bodoh. Banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bodoh. Sehingga merusak hidup kita. Kita nggak suka kok diomongin orang, kamu itu orang bodoh. Tersinggung saudara, betul? Nek diomongin kamu bodoh, jengkel. Tapi tanpa kita sadari, betapa sering kita mengerjakan pekerjaan dan perbuatan yang bodoh. Yang menghasilkan kerusakan dan kehancuran dalam hidup kita.
Saya seringkali ditelepon jemaat atau ditanyain jemaat. Orang-orang yang sudah terjebak dalam kebodohan. Pernah ngalami tidak saudara? Hari-hari ini begitu banyak penipuan. Dan ada teman yang cerita, Pak aku ini ditelepon. Katanya aku ini mau ditransferin uang Pak yang cukup besar. Dari luar negeri. Dan nanti yang nelpon itu berkata, untuk bisa memasukkan dana di rekeningmu, kamu dapat undian, dapat hadiah sekian puluh juta. Wah menggiurkan saudara. Kamu mesti ke ATM. Kamu masukkan kartumu, kamu ketik nomor ini, masukkan pinmu, nanti kami akan tolong transfer uangnya. Karena kami perlu kamu memasukkan pinmu. Dan ada banyak orang-orang yang kurang smart, kurang pintar, yang bodoh saudara, yang nurut aja. Dia datang ke ATM, dia masukin kartunya, dia ketik pinnya, dipandu dari sana dan dia kerjakan. Setelah selesai dia kerjakan, dia menyadari bukan dia ditransfer saudara, dia yang transfer orang itu. Dan uangnya hilang jutaan, ada yang puluhan juta. Saudara, kayaknya hari itu dia nggak menyadari bahwa perbuatannya itu bodoh. Saudara, kebodohan yang menyergap kita tidak pernah kelihatan ini bodoh, nggak kelihatan. Kadang-kadang dia menghampiri kita dengan begitu halus dan kita nggak tahu. Setelah kita mengerjakannya, kita lihat akibatnya. Uang di tabungannya berkurang puluhan juta. Saudara, sedang dibodohin saudara. Tapi kalau ada orang yang smart, yang pintar, yang berhikmat. Kalau ada orang mau ngomong, saudara aku mau transfer uang ratusan juta. Saudara mikir saudara. Coba mikir. Kalau saya punya uang ratusan juta misalnya, mending tak nikmati sendiri, betul? Ngapain dikasih ke orang, ya kan? Jadi kalau ada orang yang kayak gitu saudara, ketahuilah. Manusia itu suka uang. Kalau sampai ada orang yang menjanjikan mau transfer saudara ratusan juta. Untuk pribadimu tanpa sebuah alasan, langsung curigalah. Jangan-jangan ini mau nipu aku. Dan kalau orang yang pintar, berhikmat, dia tidak pernah kasih nomor PIN ATM-nya, betul? Itu paling rahasia. Saya berdoa jemaat HTI, jangan pernah kasih nomor PIN ATM pada orang lain. Akan ketipu saudara. Bodoh, perbuatannya mengakibatkan dia kehilangan. Hari-hari ini penipuan lebih banyak lagi. Hari ini pintar saudara. Lewat internet, lewat chatting, lewat Facebook, lewat yang macam-macam itu saudara. Ada banyak laki-laki bule, katanya lo ya. Ngomong, aduh aku tuh jatuh cinta sama kamu. Dia tiba-tiba chatting, aku mau datang ke Indonesia dan aku mau ketemu sama kamu. Mulai chatting janjian. Aku mau bawa uang banyak untuk kamu. Memberikan hadiah buat kamu. Ini ada tas mahal aku mau kirim buat kamu. Harganya 100 juta, 200 juta. Tapi gini, untuk kamu bisa menebus barang ini di pengiriman, lu mesti transfer aku 10 juta. Hanya untuk biaya mengeluarkan barang itu. Ini barang 100 juta loh. Kamu tinggal kirim uang untuk handling pengiriman dari tempatku untuk bisa kamu terima. Dan orang yang bodoh sangat tertarik. Wow, lumayan, tas 100 juta. Saudara, perkataan orang yang sangat manis itu saudara, mempengaruhi engkau. Dan ada banyak orang yang hari itu dia transfer 10 juta untuk demi mendapatkan yang 100 juta. Saya mau tanya, apakah pernah datang barang itu saudara? Itu barang tidak akan pernah datang. Sebab engkau sedang dibodohi. Engkau sedang dibodohi. Dunia ini kalau engkau tidak cukup berhikmat saudara, dunia akan banyak membodohi anak-anak Tuhan. Hari ini saya berdoa, setelah saudara mendengar firman ini, berubahlah menjadi orang-orang yang berhikmat. Amin. Bukan orang smart, bukan orang pintar. Alkitab tidak mengajarkan jadi orang pintar. Dia mengajar kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Wise, orang yang berhikmat. Kita akan buka sama-sama Amsal 12 ayat yang ke-15. Amsal 12 ayat yang ke-15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bagaimana caranya hari ini supaya kita bisa membuang semua kebodohan dalam hidup kita? Saudara, semua kita ini kalau tidak diajar, tidak dididik, semua kita bodoh. Tapi kalau engkau itu mau diajar, mau dididik, engkau akan jadi orang-orang yang berhikmat, saudara. Dikatakan apa? Orang yang mendengar nasihat, ia bijaksana. Tapi orang yang bodoh selalu berkata, dia menganggap dirinya, jalan-jalannya
adalah jalan yang benar. Jadi yang pertama untuk berhikmat, engkau mesti mendengar nasihat. Kita ini selalu merasa jadi orang yang paling benar. Semua termasuk saya saudara, merasa orang yang paling benar. Kalau engkau sedang berargumen, ngomong sama orang lain selalu kita ini merasa yang paling benar. Kenapa ada dua orang bertengkar? Sebab mereka merasa aku yang paling benar, dia salah. Pendapatku yang paling hebat. Suami istri, teman, orang tua dengan anak berdebat, aku yang paling benar. Saudara, kalau engkau mengizinkan nasihat masuk dalam hidup saudara, saudara akan menjadi orang yang berhikmat, bijaksana, dan terhindar dari semua yang buruk. Jadi saudara, kita perlu mendapatkan nasihat. Saudara, betul, tidak semua nasihat harus kita dengarkan. Mari timbang setiap nasihat orang lain. Semua pendapat. Tapi gini saudara, saya memberikan masukan buat saudara. Siapkanlah selalu dalam hati saudara satu ruangan saudara. Satu ruangan. Dalam hidupmu siapkan satu ruangan. Untuk mendengar pendapat orang lain atau nasihat orang lain. Kalaupun 90% engkau mau mendengarkan keinginanmu dan kemauanmu, gak apa-apa saudara. Tapi beri satu ruangan. 10% mendengar nasihat orang lain. Waktu orang memberikan nasihat, dengarkan, perhatikan nasihat itu. Coba direnungkan. Saya ini orang yang belajar merenungkan saudara. Tiap kali ada orang lain, teman-teman pastoral, jemaat yang memberikan masukan, saya merenung. Tuhan, aku hadapkan kepadamu. Walaupun ini gak sesuai dengan aku. Ini gak cocok dengan aku. Tapi aku hadapkan kepadamu. Apakah engkau mau Tuhan? Dan kalau Tuhan berkata, itu baik, kerjakan. Saya mengerjakannya saudara. Walaupun sama saya tidak cocok. Itulah yang mesti kita pelajarin. Sebab ketika orang mau mendengar nasihat dikatakan dalam Amsal, ia bijak. Dan ada begitu banyak perkara yang baik yang kita alami. Kalau saudara membuka satu ruangan dalam hidupmu, mendengar nasihat dari orang lain. Tidak apa-apa saudara. Mendengar nasihat itu bukan berarti saudara lebih buruk dari orang itu. Bukan. Itu sebuah tanda saudara orang yang dewasa. Lu betul saudara. Waktu engkau bisa mendengar nasihat dari orang lain. Itu menandakan engkau adalah orang yang dewasa. Orang yang masih kekanak-kanakan, semua ego, senternya dirinya sendiri. Dan tidak memberikan ruangan buat orang lain. Orang yang dewasa, dia belajar mendengarkan orang lain. Saya berdoa, di sini kita jadi orang-orang yang dewasa. Satu kali Raja Rehabeam, itu siapa? Anak Salomo. Waktu dia sedang naik tahta, setelah Salomo mati Rehabeam naik tahta. Baru naik tahta, dia cari penasihat. Oh betul saudara, yang Raja Rehabeam kerjakan itu betul, dia mencari penasihat-penasihat. Dan hari itu dia punya dua penasehat. Kelompok yang lebih tua. Yang pernah menjadi penasihat ayahnya Salomo. Dan kelompok yang lebih muda. Hari itu dia sedang punya persoalan tentang pajak. Dan dia tanya pada kelompok yang lebih tua. Yang sudah bersama-sama ayahnya bertahun-tahun menolong ayah yang memberikan nasihat. Sehingga Salomo bisa mengerjakan pemerintahan dengan sangat baik. Ada penasihat-penasihat menyertai Salomo. Dia tanya, masalah pajak bagaimana? Maka penasihat yang tua berkata, ringankan pajak rakyat. Jangan terlalu berat. Nanti setelah rakyat diberikan keringanan, dia akan mencintai engkau. Setelah itu engkau boleh menaikkan pajak. Tapi yang pertama engkau mesti mengambil hati rakyat. Karena engkau itu orang baru. Dikasih nasihat seperti itu. Bagus saudara. Kemudian dia tanya option berikutnya yang kedua. Kepada penasihat yang lebih muda yang sebaya dengan dia. Bagaimana pendapatmu tentang pajak? Orang-orang yang lebih muda berkata, waktu kamu naik kamu yang berkuasa. Kamu minta aja pajak yang besar gak apa-apa. Minta pajak besar. Dua pilihan saudara, dia bingung meringankan pajak atau memberatkan pajak. Dan dia yang menentukan yang mana yang dia mesti pilih. Kalau engkau ada dua nasihat saudara, hadapkan ke Tuhan. Dia paling tahu. Hari itu kesalahan Rehabeam. Dia mendengar penasihat yang masih muda-muda.
Dan dia berkata, kita perberat pajak di Israel, di Yehuda. Dan hari itu saudara, semua orang yang tidak suka dengan keputusan raja meninggalkan raja. Gak tanggung-tanggung, 11 suku meninggalkan dia. Karena satu keputusan yang salah, dia tidak menanyakan Tuhan. Tuhan yang mana yang kau mau? Hari itu dia salah, kerajaannya pecah menjadi dua. Saudara, keputusan yang bodoh mengakibatkan sebuah kerusakan, sebuah kegagalan. Kita nggak pengen ada yang pecah, ada yang rusak, yang hancur dalam hidup kita. Kalau engkau tidak pengen rusak, nggak pengen hancur, disinilah kita perlu dalam hari-hari ini berdoa kepada Tuhan. Saudara yang punya pekerjaan, punya usaha, doa sungguh-sungguh saudara. Jangan sampai keputusan yang kau ambil, keputusan yang salah. Kalau itu yang dari Tuhan, selalu mendatangkan kebaikan. Yang kedua saudara, Amsal pasal yang ke-14. Amsal 14 ayat yang pertama. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Kenapa Salomo mengambil perumpamaan kok bukan laki-laki yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Kok pakai perempuan saudara? Sebab perempuan bergerak di area perasaan. Seringkali perasaan semua kita, laki-laki perempuan kita ini punya perasaan saudara. Seringkali itulah yang seringkali diombang-ambingkan oleh setan saudara. Perasaan kita. Yang coba terus digoyang oleh setan. Supaya perasaanmu dikacaukan. Perasaan yang kacau membuat keputusanmu nanti juga salah. Maka dikatakan ini perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Tapi perempuan yang bodoh meruntuhkannya. Hari ini keputusan saudara sedang membangun sesuatu atau sedang meruntuhkan sesuatu. Semua yang dari Tuhan yang penuh dengan hikmat akan membangun hidup saudara. Tapi keputusan-keputusan yang salah, yang bodoh sedang meruntuhkan begitu banyak hal dalam kehidupan kita. Hati-hati saudara. Ada banyak orang yang sudah kerja lama, dia rintis pekerjaannya. Satu keputusan yang salah akan menghancurkan segala-galanya. Contohnya adalah Raja Saul. Ini raja yang merintis kerajaannya, hidupnya dari pertama dari awal. Dia bukan keturunan raja. Dia orang biasa. Diangkat Tuhan. Dengan begitu banyak perjuangan dia terus kejar Tuhan. Jalan bareng Tuhan. Dan sampai dia diangkat tinggi oleh Tuhan. Jadi orang yang berhasil. Tapi satu kali raja ini gagal mengerjakan apa yang dari Tuhan. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dikatakan dengan jelas perbuatanmu itu bodoh. Perbuatan bodoh inilah yang merusak, menghancurkan Saul saudara. Dia bawa korban. Padahal bukan haknya untuk bawa korban. Samuel yang harus bawa korban. Sebab dia imam dan nabi yang berhak. Raja Saul cuma raja dan tidak boleh membawa. Tapi hari itu dia ambil keputusan yang bodoh. Kelihatannya oke kok saudara. Oh cuma bawa korban, gak apa-apa kok. Dan dia mengerjakan itu. Dan ternyata perbuatan itu dianggap bodoh oleh Tuhan. Dan sejak itu dia mengalami penurunan. Sampai hancur segala-galanya. Hari ini biarkan perbuatan bodoh hilang dari hidup kita. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, dengan perasaan kita. Jangan sampai perasaan kita ini sedang meruntuhkan semua yang sedang kita bangun bersama dengan Tuhan. Hari ini saya mendengar banyak kabar. Banyak istri-istri yang meninggalkan suami karena mungkin masalah ekonomi. Tapi juga mungkin masalah perselingkuhan.
Saudara, ini hal bodoh saudara. Setiap kita ini gak ada yang aman. Semua kita. Baik laki-laki atau perempuan. Kita yang sudah berumah tangga. Gak ada yang aman saudara. Setiap kita punya potensi untuk bisa berselingkuh loh saudara. Semua kita loh saudara. Kecuali engkau menjaga hatimu dan minta Tuhan menjaga. Engkau akan aman. Tapi kalau kita ini gak dijagain Tuhan. Gak ditolong Tuhan. Sehebat-hebatnya saudara. Sebaik-baiknya hidupmu. Setiap kita ada potensi untuk berselingkuh. Loh kenapa? Waktu kau dilukai, disakiti oleh pasanganmu. Bisa saudara. Tiba-tiba mikir orang lain. Loh betul. Jadi artinya tidak ada orang kebal. Kita bisa terjebak dalam tindakan kebodohan. Tapi kalau engkau minta Tuhan jagai aku. Dan saudara menjagai langkah-langkah hidupmu. Engkau akan aman. Hari ini para pria, para suami. Banyak yang tinggalkan istri-istrinya karena perempuan lain. Hati-hati jagain hidup kita. Proteksi hidup kita. Setiap hari menjaga hati dan minta Tuhan menjagain kita. Ada anak-anak yang ambil tindakan bodoh. Mereka ribut dengan orang tua, mereka marah dengan orang tua. Berontak kecewa dengan orang tua, tinggalkan rumah. Keputusan bodoh saudara. Ketika dia tinggalkan rumah, dia pengen bebas semaunya. Kebagian besar rusak hidupnya. Sebab mereka salah ambil keputusan. Untuk para pegawai. Kalau pimpinanmu, kalau bosmu mungkin tegas, keras orangnya. Engkau gak suka kok. Engkau jengkel dengan pimpinanmu. Aku pengen cari pekerjaan yang enak, yang nyaman. Saudara maaf ya, tidak ada pekerjaan yang enak. Kalau saudara pengen kerjaannya enak, jadi bos. Tapi jadi bos juga jangan pikir enak loh saudara. Jadi bos itu stres saudara. Mikirin gaji karyawan. Apalagi masa pandemi ini. Jadi semua pekerjaan, saudara menjadi pegawai, menjadi pimpinan, semuanya ada tekanannya. Aku gak mau hidup berat, aku pengen yang santai. Tidak ada saudara. Selama engkau hidup di dunia ini, tidak ada yang santai yang enak. Semua perlu sebuah perjuangan. Jadi kalau engkau merasa, oh bosku keras, bosku bertindak seperti ini, gak enak. Aku pengen cari bos yang baik. Kalau sewaktu-waktu aku pengen, aku izin ya bos 1 minggu, oke boleh. Nah itu enak banget bos ya. Bos gak masuk ya bos. Bos gajiku dinaikin ya. Kalau dapat gitu gak ada di dunia ini saudara. Yang model kayak gitu tidak ada saudara. Kalau engkau pengen bekerja, berusaha. Semua memang perlu kedisiplinan, keseriusan. Ada orang-orang yang sedikit ditekan, sedikit didisiplin, ngamuk, pindah tempat kerjaan. Engkau pindah terus cari perusahaan mana yang paling baik bosnya. Tidak ada saudara. Tidak bakal ketemu saudara. Kecuali kau jadi pengangguran di rumah, diam-diam sudah aman saudara. Gak ada. Kalau ada tekanan di perusahaan, di pekerjaanmu, sabarlah. Ketahuilah bagaimana caranya engkau lepas dari tekanan itu. Kalau engkau serius kerja, sungguh-sungguh, engkau akan dipromosi, engkau akan diangkat. Amin. Tidak ada orang yang ambil keputusan yang bodoh. Keluar aja, susah di sini. Bodoh tindakanmu. Kerja serius, sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh-sungguh bekerja, engkau akan dipromosi. Amin. Sama dengan jemaat, sama juga saudara. Jemaat Tuhan. Jangan sedikit-sedikit gampang meninggalkan gereja. Ini udah enak temanku, yang ini menjengkelkan. Ketua MK ku seperti ini, yang ini. Oh tak tinggal aja gereja enggak enak. Saudara, bukan masalah ke gereja mana. Di mana engkau bisa tumbuh dan Tuhan kehendaki. Itu yang paling penting engkau pegang dalam hidupmu. Sekalipun saudara, mungkin temanmu menjengkelkan. Saudara ke gereja, kita mencari Tuhan bukan urusan dengan orang lain. Amin. Urusan kita dengan Tuhan masing-masing. Saudara, temanmu tidak bisa menggaji engkau, memberikan upah buat engkau. Tuhan yang memberikan. Kalau engkau sampai melayani Tuhan, berbuat baik, setia, orang lain tidak memberikan upah buat saudara. Upah saudara dari Tuhan. Sebenarnya kalau mau berpikir yang baik, positif saudara. Justru kalau ada orang-orang yang kurang baik itu di sekitarmu menolong engkau. Makin diberkati Tuhan kalau engkau bisa bertindak, merespon dengan tepat. Amin. Kalau engkau merespon dengan tepat, mungkin itulah sebuah poin yang Tuhan hitung dalam hidupmu saudara. Saya kadang-kadang guyon dengan pastoral, saya ngomong. Kenapa ya gereja kita diberkati? Saya menyadari saya itu bukan orang baik. Dibilang baik ya enggak.
setia? Yo tidak. Semua yang hebat-hebat saya itu tidak punya saudara. Tapi kenapa Tuhan menyertai kita ya, memberkati kita. Terus saya guyon, saya ngomong, mungkin ya gara-garanya adalah kita terlalu banyak digosipkan orang. Ya, jadi mungkin loh saudara, nilai saya itu dari Tuhan tidak pakai bagus kok saudara. Gitu, saya ada terlalu hebat saudara, ya kan? Saya menyadari diri saya tidak orang yang bukan orang hebat, saya sadari. Mungkin saudara ya lumayan lah, nilainya 6 saudara, naik kelas ya kan, 6 kan naik kelas. Mungkin, tapi mungkin yang 3 itu saudara tambahan. Mungkin tambahan. Gara-gara diomongin orang, digosipin orang, diomongin gini. Itu Tuhan bilang bagus, itu tambahan poin. 3 jadi 9, makanya dia berkenan menyertai kita. Amin. Jadi saya berpikir betul ya. Kalau saudara itu kurang baik, tidak apa-apa saudara. Terus diomongin orang terus tenang saudara. Jadikan itu poin dalam hidupmu. Kalau engkau ke gereja, ketemu orang yang menyebalkan. Jadikan poin buat saudara untuk dinaikkan rohanimu. Amin. Tapi bertindak yang tepat saudara. Jangan gara-gara orang itu, orang gerejo-gerejo dan. Mungkin ketemu saya jengkel. Orang gerejo-gerejo dan Pak Victor menyebalkan. Saudara saya berdoa, apakah ada yang sebel sama saya, angkat tangan. Saya tak minta maaf hari ini saudara, kalau ada yang sebel loh ya sama saya. Supaya jangan sampai saudara meninggalkan Tuhan gara-gara saya. Saya itu jahat berarti ya dapat Tuhan, dia kan salah. Jangan sampai, saya tak minta maaf ya. Kalau sampai terjadi loh saudara. Tapi jangan sampai gara-gara orang lain. Orang yang berhikmat, dia bisa ambil keputusan walaupun ada orang menjengkelkan. Ini tidak boleh mempengaruhi aku. Justru aku ambil keuntungan dari orang ini. Aku diangkat levelku naik oleh Tuhan. Amin. Itu orang berhikmat saudara. Hati-hati dengan tindakan kita. Satu kali saya ini ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia cerita teman baik dan dia berkata, Pak Victor nanti ya kalau saya sudah bangun gereja. Saya undang Pak Victor khotbah tempat saya. Saya bilang siap Bu. Dan sekian waktu berjalan, saya mendoakan teman saya ini, Tuhan, apa benar ya Tuhan, dia itu akan membuka gereja. Dan saya tahu Tuhan ngomong dalam hati, tidak, dia tidak boleh buka gereja. Terus saya ketemu sama dia, saya ngomong, Bu maaf, Tuhan ngomong sama saya, jangan buka gereja Bu. Loh, bukannya saya itu cemburu pengen bersaing enggak saudara. Tapi saya doakan, Tuhan ngomong jangan buka gereja. Sebab calling panggilan dia, bukan jadi gembala. Panggilan dan callingnya adalah menjadi penginjil. Dia memberkati gereja-gereja, dia buat pelayanan di mana-mana. Tidak usah buka gereja. Dan saya ngomongin, waktu saya ngomong sama dia berkata, betul Pak Victor. Tuhan akhirnya ngomong yang sama dengan saya juga tentang itu. Saya tidak jadi buka gereja, saya bilang, bagus Bu, jangan buka gereja. Sebab panggilan Ibu bukan untuk buka gereja. Tuhan sudah memberikan calling yang tepat saudara. Hari itu tergoda, dia ngomong saya tergoda kok. Orang-orang berkata, nanti kalau ibu ini tidak punya gereja, kalau makin tua, terus nanti tidak bisa keliling lagi gimana? Siapa yang membiayai hidupmu? Loh saudara, dia tergoda loh saudara. Siapa yang membiayai hidupmu? Kalau punya gereja itu enak, sudah tinggal duduk di gereja, kemudian nanti saudara dapat gaji bulanan, lumayan Bu. Tapi untung Tuhan ngomong sama dia. Jangan kerjakan, aku yang akan menghidupi engkau, memelihara hidupmu. Betul, begitu hati ini salah geser saudara. Dia buat gereja, cuman untuk apa? Masa pensiun, supaya tidak usah keliling di gereja, duit masuk. Salah hatimu. Kita itu semua masih jaga hati saudara. Jangan sampai salah. Dan dia berkata, terima kasih Pak buat nasihatnya. Saya juga dapat yang sama. Dan dia tidak jadi. Hampir saja dia masuk di dalam sebuah jebakan. Saudara siapa yang tahu kalau itu sebuah kebodohan? Gak ada yang tahu. Orang berpikir itu hikmat loh. Tapi di hadapan Tuhan bukan hikmat. Itu sebuah kebodohan dan keputusan yang salah. Seringkali keputusan bodoh itu datang menghampiri kita. Gak kelihatan. Hari-hari ini kan lagi rame tuh saudara. Semua lagi rame. Ada beberapa yang disebut afiliator yang lagi di penjara saudara hari-hari ini. Ya kan? Kenapa? Orang-orang semua yang melaporkan dia adalah orang yang hari ini ternyata kena tipu. Ada yang puluhan juta,
ada yang ratusan juta, miliaran. Mereka ini orang-orang yang hari itu diomongin ini, ikut saham, trading. Ayo ikut, semua tertarik. Sebab ini dapatnya gede banget, 50% bahkan lebih keuntungannya. Tinggal masukin uangmu, cuma ketik tombol duit masuk. Dan yang terjadi adalah ketik tombol dan duit hilang, saudara. Dan hari ini semua yang kehilangan duitnya melaporkan orang itu penipuan. Tapi seandainya ketik dan muncul 50% dilaporkan enggak, saudara? Semua akan tenang, ketawa-ketawa. Iya, gini bagus, menguntungkan ya. Sebab ternyata semua sebagian besar rugi, uangnya hilang. Jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran. Mereka rame-rame kumpul melaporkan. Dan yang dilaporkan akhirnya masuk ke penjara. Tapi hari itu sebuah keputusan. Mau ikut trading itu atau tidak. Hari ini saudara, jangan tergiur. Itu kebodohan yang menawan banyak orang. Setan itu kalau nawarin kebodohan pintar saudara, sangat menggiurkan. Dan ujungnya kehancuran. Saya berdoa jemaat HTE, tidak usah ikut-ikut gitulah saudara. Usahalah, kerjalah dengan kerja yang halal saudara. Ya kan? Kerjalah dengan kerja keras, gak apa-apa. Pak, tapi hasilnya gak seberapa. Yang penting kau bisa hidup berkecukupan, sudahlah saudara. Tidak usah mengingat sesuatu yang sangat besar yang kau kejar dalam hidupmu. Kalau kau coba mengejar yang terlalu besar, jatuhnya kayak orang-orang tadi. Bukan dapat, kehilangan ratusan juta, bahkan miliaran. Yang kedua, jangan sampai engkau meruntuhkan pekerjaanmu. Orang bodoh perasaannya meruntuhkan. Yang ketiga, Amsal 14 ayat yang ke-9. Amsal 14 ayat yang ke-9. Saya ambil dari Amsal karena Amsal ini adalah penuh dengan tulisan hikmat saudara. Amsal 14 ayat 9. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Dikatakan orang bodoh cirinya apa? Mencemoohkan korban tebusan. Ini bicara mengenai perkara rohani, korban di hadapan Tuhan. Dia meremehkan, bukan cuma meremehkan, bahkan mencemooh. Saudara, kalau engkau tuh orang yang berhikmat, engkau tuh tahu bagaimana menempatkan setiap perkara rohani, dan engkau bisa menghargai setiap perkara rohani. Ada banyak orang yang Kristen saudara, tapi nggak bisa menghargai perkara rohani loh saudara. Yang mereka urusin cuma perkara jasmani. Urusan ego, urusan aku, urusan duit, urusan berkat. Hidupnya ke gereja, ikut Tuhan. Cuma muter-muter urusanku, urusan uang, urusan berkat. Cuma itu saudara. Gak pernah menghargai perkara rohani. Padahal Alkitab berkata, kalau orang itu bodoh, dia orang yang mencemooh korban tebusan. Urusannya cuma yang daging, yang fisik, yang uang. Tapi kalau orang itu yang berhikmat, dia menghargai setiap korban tebusan, setiap perkara rohani. Dia bisa melihat setiap perkara rohani sebagai perkara yang penting. Anak-anak Imam Eli saudara, ketika orang membawa korban ke rumah Tuhan, anak-anak Imam Eli, Hofni, Pinehas, cuman melihat yang dibawa ini daging. Dan apa yang dibuat mereka? Mereka minta, berikan kepada kami. Ketika ada kuali besar orang memasukkan merebus daging, diambil dagingnya, diambilin kok sama dia. Buat anak-anak Eli, mereka gak bisa melihat pekerjaan korban itu saudara, yang dibawa umat Tuhan sebagai korban yang rohani. Yang mereka lihat ini cuma daging kok. Mungkin sama dengan yang di pasar yang dijual. Daging yang dibawa sebagai korban itu sama. Dan mereka perlakukan sama. Mereka gak bisa lihat ini perkara rohani. Akibatnya apa saudara? Tuhan menghukum mereka. Karena tindakan kebodohan yang mereka lakukan. Mereka endingnya hancur binasa saudara. Kalau kita orang-orang Kristen tidak pernah bisa menghargai perkara rohani. Semua itu hanya jasmani. Engkau adalah orang yang bodoh saudara. Sebab perkara rohani ini yang membuat hidup saudara akan diangkat Tuhan. Yang jasmani itu gampang saudara. Kalau engkau bisa menghargai perkara rohani, nanti yang jasmani itu ngikutinlah saudara. Gak usah dikejar. Hari ini kerjakanlah perkara-perkara rohani. Saya mendengar kesaksian seorang anak muda
yang kemarin pergi bareng kami, dia cerita. Dia ketika pertama kali memulai bisnisnya, dia cerita hidupnya. Aku dipinjemin modal dengan papa. Aku gak punya pabrik, gak bisa. Aku dipinjemin dan aku mikir, aku gak mungkin bisa membuat usahaku. Karena terlalu banyak utangku pada papaku. Walaupun papanya sendiri loh saudara. Dia merintis usaha dengan dapat modal. Tapi peraturannya mesti ngembaliin saudara. Di masa pandemi dia stres, dia ngomong aku gak bisa rasanya meneruskan pekerjaan ini. Dia diajarin, datang ke perusahaanmu, datang ke pabrik, doa. Ngomong Tuhan berkati pekerjaanku. Dan anak muda ini umurnya 20 tahun saudara. Doa tiap hari di pabriknya. Tuhan berkati pabrikku. Ini gak ada order, sepi. Dan dia doa tiap hari. Dia doa. Dan saya mendengar ceritanya masih umur 20. Tapi ini anak yang belajar menghargai perkara rohani. Dia tidak mikir usahanya tok. Yang jasmani. Bagaimana ya? Oh marketing diperbaiki. Oh usaha diperbaiki. Oh promosi diperbaiki. Enggak. Ketika usahanya sepi, belum ada order. Maka yang pertama yang dia kerjakan adalah urusan rohani saudara. Ini anak yang menghargai hal rohani. Saya berdoa di sini saudara. Saudara jadi orang-orang yang dewasa. Saudara yang punya kerjaan usaha apapun juga hari ini. Kalau engkau ada yang stuck, ada yang mandek. Pertama kali yang kerjakan. Jebol di urusan rohani. Tiap hari dia ucapkan. Berkati Tuhan pekerjaanku. Mesin-mesin. Kamu tidak akan diam. Kamu akan membuat produk. Sebab orderan akan masuk. Dan dia berkata. Sejak aku berdoa dan didoakan. Tiba-tiba order yang gila-gilaan masuk. Dan utangku dalam sekian waktu terbayar semua dengan papaku. Dan hari ini perusahaan ini milikku sepenuhnya. Anak usia 20 saudara. Dia cerita ini perusahaanku bukan punya papaku. Sebab modal yang diberikan sudah balik semua. Dan dia berkata pesananku hari ini gila-gilaan. Dari tempat yang tidak aku pernah bayangkan. Itu masuk. Dia bilang bukan kami yang promo dan cari orderan. Tiba-tiba orang datangin kami dan minta orderan. Dan hari ini perusahaannya dia naik. Saya bilang ini anak kecil yang tahu menghargai perkara rohani. Kalau kita yang lebih tua ini saudara, tidak bisa ngerti perkara rohani, rugi saudara. Kenapa kita berdoa keliling di sini? Saya bersyukur ada banyak pendoa di gereja kita. Yang terus rajin berdoa keliling. Allah doa tok, doa tok. Loh saudara, kalau cuma ngomong doa tok, doa tok. Saudara tidak menghargai perkara rohani. Dan ke orang yang paling rugi saudara hidupmu. Tapi saya sangat percaya dengan kuasa doa. Amin. Rohani. Enak loh saudara. Doa itu bayar enggak? Saudara dikenakan pajak enggak? Nek doa 1 jam bayar 100 juta. Enggak ada loh saudara. Tidak ada. Saudara bebas. Untuk perkara rohani ini kenapa enggak kerjakan? Dan kau tidak menghargai. Lakukan saudara. Dan saudara akan melihat sebuah keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Anak Imam Eli tidak bisa melihat itu saudara. Dan mereka rugi dan mereka hancur. Kalau saudara hari ini cuma center hidupmu perkara jasmani. Perkara jasmani center kita. Perkara jasmani terus. Nanti mungkin kau dapat saudara. Kau dapatkan semua perkara jasmani. Tapi kau tidak dapat perkara rohani. Kalau Tuhan datang. Dia tidak akan angkat saudara. Ditinggal. Dia wes dapat banyak. Untuk rumah 20. Emas banyak. Tak tinggal. Tapi orang yang senternya ke perkara rohani. Orang itu yang akan mendapatkan surga diangkat. Sebab surga semua itu urusan rohani saudara. Betul? Kalau hatimu tidak pernah menginginkan yang rohani. Dia akan ngomong ya wes gue tak tinggal. Karena kan mau jasmani semua toh. Terima semua di dunia. Aku datang. Aku hanya mengangkat orang-orang yang kejar perkara rohani. Hari ini ubah hati kita. Kalau engkau mengejar yang rohani bukan berarti semua yang jasmani hilang. Enggak saudara, enggak. Anak kecil tadi itu saudara, contohnya. Dia kejar yang rohani, yang jasmani dia dapatkan. Gak usah takut, tergantung senter hati kita kemana. Orang yang diangkat Tuhan adalah orang yang hatinya diatur. Hanya tertuju senternya perkara rohani. Itu yang diangkat Tuhan. Yang hatinya tidak melekat pada semua perkara yang jasmani.
Yang keempat saudara, Amsal 14 ayat yang ke-17. Amsal 14 ayat yang ke-17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Buang kebodohan. Salah satu cirinya adalah orang yang lekas naik darah bertindak bodoh. Tapi orang yang bijaksana, wise, sabar. Kemarin lucu saudara. Kami ini pas lagi mancing. Pak Lukas tuh bawa temennya saudara. Temennya ini temperamen banget saudara. Ngamuan saudara. Ngamuk sampai Pak Lukas bilang, sabar. Ada apa? Langsung dia berapi-api itu saudara. Pak Lukas bilang, sabar. Waduh, saya kalau ketemu orang model gini enggak kuat saya saudara. Saya tuh bersyukur ya jemaat di sini semua yang sabar luar biasa loh ini. Nek pas di gereja. Saya enggak tahu nek di luar. Tapi yang penting minimal di gereja sabar. Tapi orang itu gak bisa ketahuan, dia gak bisa bersandiwara saudara. Dia gak bisa bersandiwara jadi orang sabar. Orang ngomong apa langsung buang, orang buang gitu. Pokoknya muncul macam-macam saudara. Ya, orangnya memang temperamennya luar biasa. Sampai Pak Lukasnya guyon sama dia. Pak, ingat. Bapak pernah stroke ya, ingat. Gitu saudara. Aduh, ini piye ini ya kan. Gara-gara orang itu kayak gitu saudara. Wah, semua meledak-ledak. Pak Lukas sampai Pak guyon sama dia. Pak ingat loh Pak, tadi kita lewat apa loh Pak, ingat ya. Sabar Pak, sabar. Gitu saudara. Ya, kalau ketemu orang ini memang temperamennya saudara. Dikatakan di ayat ini bagus. Orang yang lekas naik darah berlaku bodoh. Tapi orang yang bijaksana itu bersabar. Jadi kalau saudara mau jadi orang bijaksana, sabarlah saudara. Wah, ada satu anak kecil ngomong gini, sabar itu menyebalkan. Loh ya betul saudara ya kan? Sabar itu sebal. Betul saudara, memang kita sabar itu menjengkelkan. Tapi itulah ciri orang yang bijaksana saudara. Ya kan? Menjadi orang yang sabar. Saya tahu untuk mencapai sebuah kesabaran, ini perlu sebuah proses dari Tuhan. Sampai bisa menjadi orang yang sabar. Amin. Tapi mau jadi orang sabar saudara? Mau? Saudara yang pengen jadi orang sabar, angkat tangan saudara. Saya tutup mata, saya tutup mata. Supaya saya tidak menghakimi saudara ya kan. Nanti lupa, nanti kalau aku angkat tangan, sampai Pak Victor dituntut. Gak mau sabar katanya kan. Kita semua pengen jadi orang sabar. Amin. Sabar, saya juga belajar. Sabar. Walaupun menghadapi banyak hal, saya itu sabar saudara ya kan. Saya belajar saudara. Setiap kita belajar kok saudara. Jangan pikir, oh Pak Victor super sabar. Tidak. Saya juga tetap belajar. Kadang-kadang hati sudah mulai naik. Tak lolos saudara saya. Sabar. Supaya turun segera. Sabar. Dalam nama Yesus. Sabar. Lu betul saudara. Saya itu perlu sabar banyak. Saudara kemarin. Kami ini ada tamu saudara. Yang mau datang ke Indonesia. Orang luar negeri. Mau datang ke Indonesia. Ngabarin saya. Pastor aku pengen join dengan kamu belajar pelayanan di Semarang. Saya juga senang saudara ya kan, pengen belajar. Sudah, saya mau datang. Tak omongin, cerita nih, atur visamu yang baik loh ya. Visamu yang baik diatur. Kemudian kalau pulang berangkat, beli tiket pulang. Ojo jalan dengan one way. Dari luar negeri ke sini pokoknya beli tiket datang tok. Pulangnya gimana? Kami beriman. Saya tuh ya senang saja saudara mendengar pernyataan itu saudara. Tapi kan tidak bisa dengan imigrasi ngomong beriman tuh saudara. Ketika orang ke imigrasi tanya mana tiket pulang. Beriman. Oh dibalik ke saudara tenan. Langsung udah tak pulangin gratis. Dideportasi. Ini orang sudah diomongin. Pak Budan tuh ngomong saya. Pak Victor udah tak omongin orangnya. Kalau kamu tidak punya tiket pulang jangan datang. Kamu akan ditahan. Tapi saya nggak tahu orang ini kenapa saudara. Ini orang hebat kok saudara. Tetap nekat berangkat saudara. Dari negara India saudara. Ya. Dia berangkat. Di kandani ojo makan sih gini gede-gede. Ya sudah saya mau apa saudara. Ya gede-gede gini ya. Ya sudahlah maka datanglah dia saudara. Dan tadi malam tiba-tiba dari imigrasi menelpon. Ada 2 tamu ditahan. Dia bilang mateng kowe. Tenan toh. Wis dikandani. Ini loh kelompok angel saudara. Angel dikandani, angel dikandani itu saudara. Jangan ada jemaat hati jadi kelompok angel ya. Nek malaikat tenanan bagus, sifatnya bagus malaikat itu. Disuruh Tuhan taat. Karena namanya utusan.
Tapi kalau yang kelompok angel dikandani, nah itu lawannya angel Gabriel itu loh saudara. Angel Gabriel, angel Mikael, musuhnya adalah angel dikandani, angel dikandani. Dan betul saudara, kami ditahan, wes ngerti aku pasti. Lah mau dikasih tahu saudara ya kan? Ya saudara-saudara, disitulah perlu sabar. Pak Budi bilang, Pak Victor, ini orang akan dideportasi besok. Piye Pak? Saya bilang, aduh piye ya. Tolong Bud cariin orang yang bisa bantuin dia. Maka teman Jakarta harus repot ke bandara. Bantuin dia, diaturin supaya dapat visa keluar. Tapi ya gimana lagi? Bayar toh saudara. Lu siapa sih yang bayar sama saudara? Ya kita lah yang bayar. Piye meneh? Lu saudara, jengkel gak saudara? Wes dikandani ojo teko sik. Punya tiket pulang tetep ngeyel. Disitulah bilang, berikan Lord paringono power. Ya, minta kuasa untuk sabar. Juga harus Lord paringono passion. Ben sabar. Gitu loh. Ya sudah, tolong Budi atur. Semoga bisa keluar. Kalau tidak diapa-no saudara, deportasi dibalikno 2 orang saudara. Bayangkan saudara. Aduh Tuhan, beri sabar. Memang kadang-kadang perlu sabar. Loh Pak, jarno Pak, balikno wae rasakno biar gini-gini terus. Yo jangan aja, yo kasihan saudara, saya yo mikir. Wes ben dideportasi saya juga mikir Tuhan ini dibalik. Tuhan bilang sudahlah bantu. Kalau kamu berbuat kemurahan pada orang yang gini-gini, nanti kamu akan ditolong Tuhan gerejamu juga. Saya bilang oke lah Tuhan, tak gini juga. Oke Tuhan ya kan. Di HTE jangan ada yang jadi orang angel-angel ya. Wis sing baik saudara. Supaya tidak nambahin kesabaran saya ya kan. Loh betul saudara, harus jadi orang yang sabar. Orang yang naik darah berlaku bodoh. Orang yang bijaksana itu adalah orang apa? Bersabar. Anaknya Yakub ada 2 orang. Namanya Simeon dan Lewi saudara. Ini 2 orang yang sangat keras saudara. Ngamuan. Ketika satu kali anaknya si Yakub diperkosa si Dina saudara. Maka Simeon dan Lewi lah 2 orang yang nomor 1 angkat pedang saudara. Dan mereka nipu orang-orang keluarganya si Hemor itu. Diomongin, kamu sunat. Nanti boleh kawin sama saudara kami. Dihapusi saudara. Waktu sunat, selesai sunat sakit. Maka yang keluar adalah Simon dan Lewi bawa pedang. Dihabisin semua. Orang-orang di Sikem itu saudara. Dibunuh oleh mereka berdua. Dan Yakub mengatakan kemarahan mereka dikutuki oleh Yakub. Jangan sampai kayak gitu saudara. Supaya apa? Jangan sampai engkau jadi orang bodoh saudara. Tapi kita tahu semua kita gampang marah. Emosinan kita semua. Ya toh? Emosinan. Ini semua yang diajar oleh Amsal ini hal-hal yang sukar. Kita semua ini gampang jengkel, gampang marah. Untuk sabar itu susah saudara. Tapi kita ini mesti belajar menjadi orang yang sabar. Bahkan menghadapi hal-hal yang seperti ini. Kita mesti belajar sabar. Hari ini jadilah orang yang sabar. Sebab kalau tidak merusak dan menghancurkan. Apa yang dibuat Simeon dan Lewi oleh 2 orang. Bahkan dikatakan mereka itu anak-anak apa ya. Yang keras banget lah. Perlakuan mereka, kemarahan mereka itu keras dan kejam. Jangan sampai terjebak di sana. Tapi kalau orang yang bijak, sabar. Artinya tidak terus ambil keputusan yang salah. Selalu didoakan, diatur langkahnya. Saudara pemain catur itu ya. Pemain yang tidak gampang emosinan. Pemain catur itu. Saya tidak tahu sini aku main catur enggak. Kalau orang main catur, saya waktu kecil suka main catur dengan orang tua saya. Itu harus sabar saudara. Pemain catur tidak boleh satu langkah kalau dimakan kuda kita dengan musuh atau dimakan kudanya. Emosi, piye cara tak makan kudanya juga. Ya kan emosi, kalah saudara. Atur strategi. Yang kau langkahkan satu itu harus mikir 1 langkah. Mikirnya 5 langkah. Kalau tak giniin, kalau diginiin nanti terakhirnya rajanya akan tak jebak. Gak bisa gelak, mati dan dia kalah. Harus pikir gitu. Tapi ini emosi, loh punya aku dimakan. Bagaimana aku memakan dia? Terakhir kita habis saudara. Tapi seorang pemain catur yang hebat. Dia gerakkan setiap bidaknya.
setiap bidak caturnya, dia mikir 5-6 langkah ke depan, bagaimana caranya aku bisa mengalahkan lawanku. Orang yang emosinan, yang gampang marah, orang yang gampang dijebak, ujungnya dapat kena kalah saudara. Akan banyak kerugiannya. Jadilah orang yang sabar. Terakhir saudara, ucapan Amsal 15 ayat yang kedua. Amsal 15 ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Hari ini apa yang kita ucapkan, yang kita katakan juga harus hati-hati. Itu menentukan orang bijak atau orang bodoh. Bahkan Amsal ngomong, kalau orang bodoh meneng, tutup mulut, dia tampak bijak. Ya Amsal ngomong kan, kalau orang bodoh tutup mulut, dia seolah-olah orang pinter. Padahal bodoh saudara ya kan, tutup mulut tuh. Jadi mulut kita menentukan apakah engkau ini berhikmat atau engkau orang bodoh. Hari ini jagai ucapan perkataan kita. Jangan sampai gampang mengeluarkan sesuatu saudara. Berbicaralah untuk perkara-perkara yang baik. Kalau itu enggak baik, mending enggak usah ngomong. Simpen dalam hati. Kalau itu baik, ucapkan keluar dari mulut saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Sebab itu menentukan hikmat atau kebodohan dari ucapan yang keluar dari mulut kita. Nebukadnezar, raja Babel yang hebat itu saudara. Satu kali mimpi, ada pohon gede ditebang. Dia tanya ke Daniel, apa artinya ya? Daniel ngomong, Tuhan jangan sampai kena pada Tuhan. Itu bicara tentang Tuhan kerajaanmu. Jangan sampai salah. Satu kali Nebukadnezar pergi jalan-jalan, dia tunjukin semua kerajaannya, dia jalan-jalan, dia banggakan. Ini perkataan Tuhan. Dia ngomong gitu saudara. Tiba-tiba muncul suara dari langit berkata, maka semua yang dalam mimpimu terjadi. Hari ini pohon yang gede ditebang dan diikat dengan rantai. Hari itu Nebukadnezar raja besar itu dijadikan seperti binatang. Rambutnya panjang, kukunya panjang, bahkan dikatakan seperti lembu makan rumput saudara. Sebab dia salah dengan ucapannya. Dengan ucapan kebodohan dia gagal. Herodes jalan-jalan, dia ngomong tentang kerajaannya. Dan hari itu Tuhan ngomong, dia berkata ini perkataan Tuhan. Ditampar malaikat Tuhan, mati dimakan cacing saudara. Ucapan kita hati-hati, jangan ada ucapan kebodohan keluar. Sebab itu akan merusak, menghancurkan kita. Terus bagaimana saudara? Cara supaya kita terhindar dari semua kebodohan itu saudara. Dan berubah menjadi orang berhikmat. Ini perlu perhatikan. Tadi semua contoh ada hal-hal, tindakan-tindakan perbuatan kebodohan yang merusak, menghancurkan. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari semua itu? Yang pertama, Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-Firman memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman Tuhan itu memberikan penerangan kepada orang-orang bodoh. Jadi selama saudara ini tidak mengerti firman, saudara seperti ada dalam ruang gelap. Orang pintar pun dalam ruang gelap tidak bisa lihat apa-apa saudara. Semuanya gak kelihatan saudara. Walaupun sepintar-pintarnya, gak bisa lihat apa-apa saudara. Orang yang pintar matematika, dimasukin ruang gelap suruh nulis, nanti kacau tulisannya saudara. Gak karu-karuan saudara. Perkaliannya, perkurangannya kacau saudara. Karena gelap dia tidak bisa lihat saya tak tulis ini apa. Tidak bisa lihat. Tapi begitu terang muncul, maka itulah seperti membuat semua kebodohan kita nyingkir. Lewat apa saudara? Firman. Kenapa kita mesti belajar firman? Kenapa saudara duduk hari Minggu mendengarkan firman? Kenapa tiap hari buka Alkitab baca firman? Sebab itu yang memberikan pengertian buat kita. Sehingga semua kebodohan kita itu disingkirkan. Kayak anak yang belajar saudara. Belajar di sekolah. Diajarin. Dari tidak bisa baca, dia belajar nanti bisa baca.
Anak tidak bisa matematika karena belajar bisa matematika. Firman itu menolong kita yang punya kebodohan. Menjadi orang-orang yang berhikmat. Dibuang semua kebodohan kita. Alkitab berkata, firman yang tersingkap memberi terang dan beri pengertian pada orang-orang bodoh. Artinya kalau engkau rajin baca firman, rajin dengar firman, maka semua kebodohan disingkirkan dari hidup saudara. Sampai hari ini saya baca firman 10 pasal. Saya masih mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan dari macam-macam gereja, tak dengerin saudara. Hampir tiap hari tak dengerin. Tidak satu gereja tak saudara. Macam-macam gereja saya dengarkan khotbahnya. Kenapa? Target saya Tuhan. Kalau ada kebodohan dalam hidupku, singkirkan. Semua kita ini punya kebodohan. Tidak ada orang yang perfect. Aku smart, pinter. Tidak saudara. Harus diakui setiap kita punya kebodohan. Dan kalau engkau pengen kebodohanmu makin berkurang. Firman Tuhan berkata, pelajari firman. Dengarkan firman. Nanti pelan-pelan engkau jadi orang yang berhikmat. Amin. Yang kedua, Amsal 22 ayat 15. Amsal 22 ayat yang ke-15. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Yang kedua, tongkat didikan. Dididik, diajarin Tuhan. Kadang-kadang saudara perlu mengalami peristiwa yang keras. Itu bagus. Dipukul sama tongkat sama Tuhan. Sebab udah disuruh belajar, tidak mau saudara. Pernah punya anak-anak disuruh belajar, tidak mau. Maka muncullah mami-mami. Dengan membawa tongkat di tangannya. Membawa tongkat di tangan. Bikin takut setan, ya kan. Supaya keluar setannya. Anak-anak kadang-kadang mau belajar toh. Maka mama bertindak, dreng ambil tongkat. Belajar. Ya mau belajar. Nah, ya lah. Tongkat keluar. Didikan. Tuhan sama. Kadang-kadang kita diceples sama Tuhan sekali. Tidak apa-apa, itu bagus kok saudara. Supaya sadar. Oh ya Tuhan, ini ada yang salah. Didikan itu menolong saudara untuk tidak mengerjakan yang salah lagi. Betul? Dididik Tuhan. Kalau punya anak-anak kecil, bayi-bayi kecil, ya kan? Diomongin, jangan pegang stop kontak ya, nyetrum. Bayi-bayimu yang 1 tahun, 2 tahun percaya enggak? Enggak. Tatah. Ya toh? Enggak percaya toh? Diomongin, nyo jangan dipegang. Jangan ya nyo. Tapi taat ya saudara. Sekali tidak taat. Tatah. Kayak sadar. Bagus. Diulangi lagi enggak kira-kira? Diulangi lagi enggak? Tidak diulangi lagi. Sudah kapok ya toh? Sebab sudah ngerasa kesetrum. Anak saya hebat. Lebih daripada bayi-bayi yang lain. Charger handphone di mode. Loh itu anak kok lucu. Ketahuan ngemut charger handphone. Pas dulu loh ya, bukan sekarang. Pas masih bayi. Kenapa ya kok lucu anak ini ya? Hah, charger keluarin. Kan di charger dia jadi kuat loh saudara ya kan. Mau dituncap listrik di mode charger. Jadi lagi ngecas makanya kuat. Di mode saudara. Gini. Pasti dia ingat, ojo di mode. Di sini awas ya kalau jemaat hati ngemut charger. Supaya kuat Pak, lagi lemah. Ngemut charger, awas. Bukan itu. Yang menguatkan firman Tuhan, amin. Bukan charger handphone. Kalau handphone low bed betul dicas. Tapi kalau engkau ngecasnya pakai apa? Firman, dengar firman, kuat hidupnya. Jadi yang kedua, tongkat didikan saudara. Yang ketiga, Pengkhotbah 7 ayat 5. Pengkhotbah 7 ayat 5. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Dihardik, ditegur, engkau jadi orang pintar. Saudara, kalau engkau ditegur sama seseorang, sama saya, lewat firman, ditegur pemimpin, ditegur siapa, dengarkan. Itu membuat kita berhikmat. Amin. Ditegur enak enggak? Gak enak ditegur. Tapi dengarkan. Itu bagus membuat engkau tidak jadi orang bodoh. Jadi orang yang berhikmat. Terakhir saudara. Ini kisah lucu. Satu kali ada seorang perampok yang datang di sebuah rumah. Dia berhasil merampok rumah itu. Dia ngambil barang berharga, semua diambil. Dan dia tinggalkan merampok. Dan hari itu
polisi tidak mengetahui, aduh gimana ini tidak terlacak. Tapi yang untung adalah polisi itu berhasil menemukan sebuah handphone yang ketinggalan. Polisi, loh ada handphone. Dibuka handphone nih. Ternyata handphonenya perampok itu dalam waktu 2-3 hari langsung ketangkap saudara. Kenapa? Handphonenya pencuri itu ketinggalan. Itu loh orang bodoh namanya. Nyolong ninggal handphone. Terus ngambil barang-barang yang lain. Ya ketahuan loh saudara. Ya kan? Dibuka. Wah nomor ini alamatnya di sini ketahuan semua lah. Ditangkap langsung saudara. Itu bodoh saudara. Padahal sudah berhasil loh saudara. Nyolong. Tapi bodoh. Oh pak itu bukan bodoh itu sial. Kalau dia pinter dia akan hati-hati betul. Nyolong gak usah handphone ya kan. Tapi itu memang bodoh saudara. Digeletaknya dulu handphonenya nyolong. Ditinggal dan dia pergi. Bodoh. Kalau mau nyolong buat pinter. Jangan ninggal handphone. Terjebak. Kita ketawa semua hari ini. Lucu ya pak? Bagus. Ketawailah diri kita hari ini. Aku lucu kadang-kadang ya. Bertindak kebodohan. Betul saudara? Sebab semua kita itu punya kebodohan. Kalau hari ini 3 hal kau kerjakan. Firman-Mu memberikan terang. Tongkat-Mu Tuhan. Dan teguran-Mu. Kita jadi orang-orang yang berhikmat bijaksana. Amin.